warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Hari ini kalian akan belajar lagi dengan saya, Bu Nina, pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Sebenarnya hari ini kita hanya akan melanjutkan bab kemarin, bab 2, tentang toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan khusus membahas KD 4.13.3. Oke, tentang apakah KD 4.13.3 itu? Yaitu mempresentasikan perintah toleransi dan kerukunan sesuai pesan Quran Surat Yunus juz 10 ayat 40 sampai 41 dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sesuai pesan Quran Surat Al-Maidah juz 5 ayat 32. Di video kemarin kita telah belajar tentang kedua ayat ini. Kita belajar tentang dalil naklinya. Kita belajar cara membacanya sesuai makhorijul huruf yang benar, tajwid yang benar, panjang pendeknya yang benar. Kita telah belajar kandungan ayatnya, dan yang terakhir kita belajar tentang tajwidnya. Oke, tapi hari ini karena mendeskripsikan kita akan belajar tentang materinya. Pertama, toleransi. Hari ini kita akan belajar tentang hadis terkait toleransi untuk yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Abil Lail anna Qais bin Sa'ad wa Sahal bin Hanaf kana bil Qadisiyah famarrat bihima janazah faqama faqila lahuma innaha min ahlil ard faqala inna Rasulullah alaihi wasallam marrat bihi janazah faqama faqila innahu yahudi faqala alaysat nafsan rawahu Muslim. Coba apa sih artinya? Dari Ibnu Abil Lail, sesungguhnya Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hanaf saat berada di Qadisiyah. Qadisiyah itu nama daerah. Kemudian tiba-tiba lewatlah iring-iringan jenazah. Keduanya berdiri karena iring-iringan tersebut. Kemudian dikatakan kepada keduanya, jenazah ini dari daerah A. Nah, daerah A ini maksudnya daerah yang non-muslim. Mereka menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW jika ada jenazah lewat, beliau berdiri. Dikatakan kepada keduanya, sesungguhnya dia Yahudi. Mereka menjawab, bukankah orang Yahudi juga bernafas? Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini apa? Yaitu adalah saling menghargai. Toleransi itu saling menghargai, meskipun kepada saudara kita yang non-muslim atau berbeda agama. Ada iring-iringan jenazah, jenazahnya non-muslim, kemudian Qais dan Sahal berdiri untuk menghormati jenazah itu. Kemudian ketika ada orang yang protes dengan apa yang mereka berdua lakukan, mereka mengatakan Rasulullah mengajarkan seperti ini. Meskipun jenazahnya itu Yahudi, bukankah mereka juga bernafas? Maksudnya, bukankah mereka juga manusia? Tidak ada yang salah jika kita toleransi. Oke, kita lanjut ke materinya, pengertian toleransi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolere, yang artinya menanggung atau menahan. Sedangkan makna dalam konteks pergaulan masyarakat adalah sikap menghargai dan menerima keyakinan, ideologi, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain. Karena setiap manusia, ketika kita lahir, itu kita langsung berada di lingkungan yang berbeda. Tidak semua manusia lingkungannya sama. Yang memungkinkan juga cara berpikirnya berbeda, menanggapi sesuatu berbeda, karakternya berbeda karena kita lahir dari gen yang berbeda. Karena itu maka timbullah kemajmukan atau
keyakinan, ideologi, sudut pandang, dan apapun yang berbeda dari masing-masing orang. Maka di sanalah sikap menghargai dan menerima semua itu sangat diperlukan, yang kita sebut dengan toleransi. Tapi tidak semua hal bisa ditoleransi, ada batas-batasnya. Yang paling ditekankan batas toleransi itu adalah dalam keagamaan, dalam keyakinan atau ketauhidan. Bagaimanakah batas-batasnya? Menurut Said Aqil Al-Munawwar, batas-batas toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama yaitu, beliau mengatakan, yang pertama, setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadah atau ritual ibadah dengan cara tersendiri yang ditaklifkan atau dibebankan serta menjadi tanggung jawab orang yang memeluknya. Intinya, setiap agama itu punya ritualnya sendiri-sendiri yang menjadi beban atau tanggung jawab bagi masing-masing pemeluknya. Atas dasar itu, toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan dari sikap keberagaman dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama dalam masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Oke, bisa kita simpulkan bahwa toleransi dalam keagamaan itu bukanlah pada ritual keagamaannya, tetapi saling menghargai dalam lingkungan sosial dan tolong-menolong dalam hajat hidup. Ibu contohkan begini, misalkan ada anak yang namanya Ahmad. Kebetulan si Ahmad ini tinggalnya di sebelah gereja, rumahnya ini bersebelahan dengan gereja. Kemudian di Ahad sore, para pengurus gereja dan para pasturnya sedang memperbaiki atap gereja. Ahmad tahu itu. Kemudian dia datang membantu memperbaiki atap. Itu yang disebut toleransi. Menghargai dan tolong menolong dalam hajat hidup. Bukan contoh yang sebaliknya, bukan yang seperti ini. Mentang-mentang si Ahmad ini yang muslim tinggal di sebelah atau bersisian dengan gereja, kalau Ahad pagi dia mengikuti ritual cara teman-teman yang Nasrani, berdoa, beribadah di gereja seperti ritualnya teman-teman yang Nasrani, dengan dalih toleransi. Ini yang tidak dibenarkan. Kenapa? Ya karena setiap agama itu punya cara ritualnya sendiri-sendiri dan dibebankannya hanya pada penganutnya. Begitu. Oke, 3 prinsip hidup dalam toleransi. Yang pertama, prinsip keragaman itu biasa, yaitu kemajemukan menjadi hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan. Tadi Bu Nina sudah singgung, kemajemukan itu apa sih? Kemajemukan itu ya banyaknya atau bermacam-macamnya pola pikir, budaya, adat istiadat, ras, agama, ideologi, karakter, itu namanya kemajemukan. Tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan. Ya kita terima saja. Itu hal yang lumrah, saling menghargai begitu. Yang kedua, prinsip kesetaraan itu biasa, yaitu pandangan yang mengakui semua kelompok yang ada sebagai mitra. Mitra itu apa sih? Mitra itu rekan. Rekan itu lebih pada teman dalam menggapai sebuah tujuan atau proyek. Misalkan begini, dalam hidup kita tidak mungkin tidak mempunyai sebuah tujuan. Minimal kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu tujuan kita. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan lusa harus lebih baik daripada hari ini. Itu tujuan kita. Nah, dalam mencapai itu, kita pun juga perlu teman-teman atau orang-orang lain yang mendukung kita, mengingatkan kita, mendorong kita, memberi stimulus-stimulus pada kita, memberi motivasi pada kita, orang-orang yang mengajarkan kita untuk jadi lebih baik. Itu yang disebut mitra, yaitu rekan atau teman yang sama-sama saling tolong-menolong dalam menggapai sebuah tujuan. Jadi meskipun semua semua orang atau orang yang berbeda-beda, kelompok yang berbeda-beda, semuanya itu kita anggap sebagai mitra.
Prinsip saja dalam keragaman, yaitu sikap menengah, objektif atau tawasud yang mengantarkan kita dalam kedewasaan berpikir dan bertindak. Jadi dalam mengambil keputusan atau dalam mengambil suatu tindakan, menyelesaikan sebuah masalah, kita harus objektif. Kita harus tengah-tengah, tawasud, tidak terlalu condong ke A atau tidak terlalu condong ke B, tapi melihat pada objektifnya, kebenarannya gitu. Oke, kita lanjutkan. Materi berikutnya masih dalam bab yang sama, subbab berikutnya, yaitu kerukunan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Setelah toleransi itu nanti akan berwujud pada kerukunan. Kerukunan bisa kita dapatkan jika pribadi masing-masing orang dapat menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kajian hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu ghud'un tada'a lahu sairul jasad bis-sahar wal humma. Rawahul Bukhari. Artinya dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan para mukmin dalam cinta mencintai, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi adalah seperti tubuh. Apabila salah satu tubuh merasa sakit, anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakannya, yaitu refleksinya dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan bahwa kita sesama mukmin itu seyogyanya, seharusnya saling cinta mencintai, kasih mengasihi dengan sepenuhnya, dengan total. Seperti tubuh. Jadi ketika teman kita dalam keadaan yang susah, mendapatkan musibah, kita juga merasakannya, ada empati di sana. Kita merasakan kesusahannya, merasakan kesulitannya, merasakan musibahnya. Akhirnya kita akan tumbuh sifat peduli dan saling tolong-menolong. Bukannya hidup sendiri-sendiri, cuek. Bukan seperti itu. Oke? Pengertian menjaga kerukunan adalah sikap mental dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis tanpa membedakan apapun. Oke, kerukunan pun sama dengan toleransi. Tidak hanya bagi sesama muslim saja, tapi semua umat manusia, seyogyanya kita juga ikut merasakan seperti itu. Jika tetangga kita, meskipun mereka non-muslim, sedang dalam kesulitan, sebaiknya kita mempunyai sifat simpati, bahkan empati. Jadi kita peduli. Kalau tetangga kita sedang sulit, kita juga akan merasa sulit gitu. Akhirnya tumbuh sifat simpati, bahkan empati, kita peduli, membantu. Maka akan timbullah kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis. Oke, menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Sebenarnya ada dua hal yang sangat fundamental atau sangat dasar dalam menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Apa itu? Yang pertama, egois, yaitu sifat mendasarkan pada kepentingan diri sendiri. Kalau bukan urusan saya, ngapain sih saya peduli? Lah, itu egois. Atau apa untungnya bagi saya kalau saya bantu dia? Itu juga egois. Ya, karena tidak ada empati, kita sadarlah kita itu hidup tidak akan bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Dan dari itu, maka tumbuhkanlah sifat simpati atau empati terhadap orang lain. Karena kita pada dasarnya adalah saling membutuhkan. Ada yang lebih parah lagi dari egois, yaitu ekstremisme. Apa itu? Sifat egois yang paling keras, karena sikap dan tindakannya adalah selalu memaksakan kehendak terhadap orang lain. Bukannya tidak peduli lagi pada orang lain, tapi orang lain harus sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Itu ekstremisme.
Pada akhirnya orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah hidup nyaman, tidak akan pernah hidup tenang, meskipun dia mendapatkan kekuasaan, mempunyai kekuasaan atau mempunyai kelebihan apapun, karena pada akhirnya orang-orang akan menghindar dari dia dan dia akan hidup sendiri begitu. Kita berusaha ya, jangan sampai kita mempunyai kedua sifat itu, harus benar-benar kita latih untuk dihilangkan dan diganti dengan sifat empati dan simpati, toleransi, serta kerukunan. Kesimpulan, maka dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis sangat penting menghindarkan diri kita dari sikap egois, apalagi ekstremis. Oke, insya Allah cukup sekian materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tugasnya ada di video sebelumnya. Untuk mendeskripsikan ini atau KD 4.13.3 bab 2, tugasnya sama atau tugasnya include dengan tugas bab 2 di KD 3.13 dan 4.13.1, 4.13.2. Sekian dari Bu Nina. Jika Bu Nina ada salah, penuturan kata yang salah, Bu Nina minta maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Ma'assalamah ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.